Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Kembali berjumpa di ruang virtual ini. Bersama kami di tempat ini, kita akan menghadap Tuhan dalam doa dan renungan pagi ini, saudaraku. Mari kita siapkan hati kita segenap keadaan kita untuk menghadap Tuhan, membawa syukur dan pujian kita pagi ini. Teduhkan hatimu, teduhkan kepalamu, buka hatimu, mari kita bersatu dalam doa. Haleluya. Pagi ini kembali kami datang menghadap Tuhan, membawa syukur kami, terima kasih kami kepada Allah yang Maha Besar, Maha Mulia, Tuhan kami Yesus Kristus yang terus menyatakan kasih-Nya bagi setiap kami. Terima kasih untuk istirahat malam kami yang Tuhan Kau berkati. Pagi ini kami terbangun dalam keadaan yang sangat baik oleh karena Tuhan yang melindungi dan memberkati kami. Terima kasih untuk hari yang baru. Terima kasih untuk kehidupan yang terus Tuhan berkati. Pagi ini Tuhan kembali melawat setiap kami dan menggarap kami bahwa kami masuk dalam hadirat-Mu. Ajar kami Tuhan untuk hidup seperti yang Kau kehendaki. Ini kami, ini hidup kami. Dalam nama Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita memuji Tuhan bersama-sama. Dulu ku tak mengerti kasih-Mu Tuhan, aku merasa nyaman dalam hidupku. Tetapi firman-Mu mengajarku terus, hingga aku jadi mengerti. Dulu salah mengerti anugerah Tuhan, aku merasa selamat dalam hidupku. Tetapi firman-Mu mengidikku terus, hingga aku jadi dewasa. Kini ku sadari bahwa aku berhutang bukan kepada daging hingga binasa, tetapi kepada Roh hingga ku hidup kekal. Roh Kudus pimpinku kebenaran. Engkau jadikan aku anak-Mu. Kini ku sadari bahwa aku berhutang bukan kepada daging hingga binasa, tetapi kepada Roh hingga ku hidup kekal. Roh Kudus pimpinku kebenaran. Engkau jadikan aku anak-Mu. Mari saudaraku di tempat kita masing-masing naikkan pujian dari awal. Dulu
Aku tak mengerti kasih-Mu Tuhan. Aku merasa nyaman dalam hidupku, tetapi firman-Mu mengajarku terus hingga aku jadi mengerti. Dulu salah mengerti anugerah Tuhan, aku merasa selamat dalam hidupku, tetapi firman-Mu mendidikku terus hingga aku jadi dewasa. Kini ku sadari bahwa aku berhutang bukan kepada daging hingga binasa, tetapi kepada Roh hingga ku hidup kekal. Roh Kudus pimpinku kebenaran. Engkau jadikan aku anakku sadari. Kini ku sadari bahwa aku berhutang bukan kepada daging hingga binasa, tetapi kepada Roh hingga ku hidup kekal. Roh Kudus pimpinku kebenaran. Engkau jadikan aku. Sekali lagi saudara, kini ku sadari. Kini ku sadari bahwa aku berhutang bukan kepada daging hingga binasa, tetapi kepada Roh hingga ku hidup kekal. Roh Kudus pimpinku kebenaran. Engkau jadikan aku. Kini ku sadari. Kini ku sadari bahwa aku berhutang bukan kepada daging hingga binasa, tetapi kepada Roh hingga ku hidup kekal. Roh Kudus pimpinku kebenaran. Engkau jadikan aku anakmu. Engkau jadikan aku anakmu. Engkau jadikan aku anakmu. Mari di tempatmu masing-masing saudara, naikkan syukurmu kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Katakan haleluya. Ku bersyukur. Kini ku sadari ku berhutang pada Tuhan. Hidup benar, hidup kudus Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu, buat kebaikan-Mu. Terima kasih. Haleluya.
terima kasih. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan kami, Kau tebus kami, Kau jadikan milik-Mu anak kesayangan-Mu. Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih, Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara, mari terus nikmati hadirat Tuhan di tempat di mana Kau ada. Sebelum kita mendengar kebenaran yang menguatkan, menghibur, memberkati kita pagi ini. Barangkali Tuhan menaruh nama-nama tertentu, orang-orang yang Kau ingat pagi ini. Mari berdoa buat mereka. Berdoa buat keluarga kita. Berdoa buat orang tua kita. Berdoa buat anak-anak kita. Berdoa buat gereja kita. Siapapun yang Tuhan taruh di hatimu. Mari saudara, kita berdoa secara pribadi saat ini. Terima kasih Tuhan untuk gereja-Mu, untuk orang-orang baik, orang-orang hebat yang Kau pakai memberkati setiap kami. Menyatakan kemuliaan-Mu agar kami hidup benar, terus hidup bagi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. permata hatiku, Engkau sangat ku cinta. 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 Saat jalanku hampa, Saat jalanku hampa, Engkau gandengku erat. saat jalanku sesat, Saat jalanku sesat, Engkau tarikku kuat. Kala sepi mencekam jiwaku, Engkau bernyanyi untukku. Kala rindu menderu-deru, Engkau datang kepadaku. Permata hatiku, Engkau sangat ku cinta. Permata hatiku, Engkau sangat
Engkau sangat ku cinta, permata hatiku. Engkau sangat ku Lagi bersama. cinta, Permata hatiku, permata hatiku. Engkau sangat ku cinta, permata hatiku. Engkau sangat ku cinta, Engkau sangat ku cinta, Engkau sangat ku cinta. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur di pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, jiwa yang sehat, untuk memuji-muji Tuhan, untuk mendengarkan pesan-pesan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk program doa pagi dari gerejamu ini Tuhan, GMM. Kami berdoa agar melalui doa pagi ini banyak jiwa disadarkan, disembuhkan, dikembalikan ke jalan yang benar. Terima kasih Tuhan, Kau berkati mulut hamba-Mu ini untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan di pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, selamat pagi semuanya, Shalom. Saudara, kalau orang sudah berusia, biasanya mulai menyadari untuk apa sih hidup ini sebenarnya. Kalau masih muda biasanya masih suka hura-hura dan mereka kurang menyadari karena tidak berpengalaman. Ketika umur mulai bertambah terus tahun demi tahun, kita mulai berpikir panjang. Untuk apa sebenarnya hidupku ini? Jadi hidup kita ini ya saudara ya, sebenarnya sedang ada dalam perlombaan yang diwajibkan. Alkitab berkata kita semua memiliki perlombaan yang diwajibkan. Ya. Sebenarnya itu adalah pertandingan juga saudara. Atau bahkan peperangan. Peperangan rohani. Saudara. Banyak orang berpikir peperangan rohani itu melawan setan. Ya. Kemudian berkeliling berdoa, mengusir setan. Ada yang menabur-naburkan garam. Entah maksudnya apa itu garam. Kan setan tidak takut sama garam. Menabur minyak urapan. Ya. Setan tidak takut terhadap minyak itu. Ini banyak orang tidak mengerti. Akibatnya buang-buang waktu. Sia-sia yang dikerjakan itu. Semuanya itu. Peperangan rohani yang sebenarnya itu tidak lain tidak bukan adalah peperangan rohani yang ada dalam diri kita. Memenangkan pertandingan tadi. Peperangan rohani menyelamatkan banyak jiwa. Sebab banyak jiwa sedang disesatkan oleh si jahat. Itu loh saudara. Ya, jadi setiap pagi saudara ikuti terus. Belajar sungguh-sungguh. Dan lakukan tentu saja. Ada beberapa poin kalau kita bicara soal peperangan rohani, saudara. Ya, yang pertama, peperangan rohani ini melawan iblis, saudara. Itu benar. Iblis tidak tinggal diam.
Karena Alkitab berkata, lawanmu si iblis seperti singa yang mengaum-ngaum, hendak menelan orang yang dapat ditelannya. Artinya ia sedang menunggu kelengahan kita. Lengah tidak berjaga-jaga, iblis bisa masuk. Ya. Jadi yang pertama lawan kita adalah iblis. Kita baca dulu 1 Yohanes 3 ayat 8. 1 Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-8, Saudara. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Jadi peperangan rohani yang sebenarnya itu membinasakan perbuatan iblis. Perbuatan iblis itu apa sih? Mencelakakan manusia, memberitakan kabar bohong, memberitakan ajaran palsu, Injil yang sudah dirubah-rubah, bukan mau Injil yang asli tapi mau yang palsu, ya, sehingga banyak orang nanti disesatkan. Nah, bagaimana cara membinasakan pekerjaan iblis ini? Ya kita balikkan lagi, Saudara. Kita batalkan supaya tidak efektif serangan iblis itu. Misalnya, jika seseorang sudah percaya dengan ajaran yang salah, kita harus injili ulang orang itu. Kita harus sadarkan dia bahwa itu salah. Kamu teruskan, kamu salah. Yang benar ini loh. Nah itu peperangan rohani. Justru itu yang lebih penting daripada keliling tebar-tebar garam, gak ada yang bertobat, malah makin aneh orang-orangnya. Ya saudara ya, coba kita berpikir dengan kebenaran yang dari Alkitab. Sebab firman Tuhan itulah yang bisa menyelamatkan kita. Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan, kata kitab suci. Kalau Injil saja sudah dirubah-rubah lah bagaimana? Efesus 4 ayat 27. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Banyak orang memberi kesempatan pada iblis. Si Hawa memberi kesempatan pada iblis. Ia berdialog dengan ular. Ngapain berdialog? Untuk apa? Tidak perlu berdialog dengan ular. Karena si iblis itu adalah bapa segala dusta. Apa saja yang dikatakannya dusta. Tidak perlu kita berdialog. Ya, itu kesalahan Hawa itu sebenarnya. Nah, sama dengan sekarang, jangan beri kesempatan pada iblis. Bagaimana cara memberi kesempatan? Dengan misalnya nonton tontonan yang tidak benar. Itu kan membuka celah itu. Ya. Bicara sembarangan yang kelihatannya enteng. Jangan, itu membuka celah, Saudara. Dari perkataan kita yang salah itu bisa diputar balikan, ditambah-tambahin cerita oleh iblis. Ya. Nah, jadi kita balikkan posisinya. Kalau orang sudah termakan suatu ajaran yang salah, kita bagikan link kebenaran. Kita jelaskan bahwa itu salah. Itu membatalkan pekerjaan iblis itu. Dan itu tugas kita semua. Termasuk kita harus hidup suci. Kita harus hidup suci, menjadi berkat. Supaya apa? Ketika kita hendak membatalkan pekerjaan iblis, orang itu mau dengar kita. Kalau kita jadi sandungan, orang gak mau dengar, Saudara. Kita gak bisa menyelamatkan banyak jiwa. Hidup kita harus jadi berkat. Ya, banyak sekali di dunia ini orang yang rindu ketemu Tuhan sebenarnya. Rindu kebenaran sebenarnya. Cuma sampai di tempat yang salah, diajar salah. Ini mengerikan sebenarnya. Makanya dengan sumber daya yang ada, GMM, mari kita bersama-sama saudara, kalau saudara terbeban, saudara pikirkan apa yang bisa saudara kontribusikan untuk pekerjaan Tuhan. Siapa tahu di luar kota sana, di luar negeri ada yang ahli dalam bidang AI. Kita buat produk-produk pakai AI untuk membatalkan pekerjaan iblis. Untuk menjangkau banyak jiwa. Semua kita
Semua cara kita pakai untuk memerangi si iblis. Karena si iblis juga pakai segala cara. Sama. Ya, itu peperangan rohaninya di situ sebenarnya. Melawan kesesatan yang disebarkan oleh iblis. Itu yang pertama, Saudara. Makanya dalam 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan sadar dan berjaga-jagalah. Lawan musuh iblis itu tadi seperti singa yang mengaum-ngaum, artinya bahaya. Jangan anggap enteng, ya. Peperangan rohani yang kedua, melawan keinginan diri sendiri. Kan manusia itu banyak keinginannya loh. Iya, sudah punya banyak, masih kurang. Sudah punya makin banyak, kurang terus. Tapi saya terhibur. Berapa waktu yang lalu saya ketemu dengan jemaat yang ke tempat kita. Rupanya ia mengerti, Saudara. Ia mengerti jebakan hedonic treadmill itu. Ia mengerti. Orang mengejar kekayaan. Lama-lama ia diikat oleh kekayaan itu, menjadi budak kekayaannya. Sehingga mereka lari di treadmill, tidak pernah puas. Wah, saya terhibur juga. Rupanya ada orang-orang yang belajar serius. Kekayaanku ini hanya treadmill, menipu ini. Makanya harus dipakai untuk Tuhan. Wah, mantap itu. Peperangan rohani yang kedua, lawan diri sendiri. Ya, melawan diri sendiri. Yakobus 1 ayat 14 sampai 18. Nanti saudara baca aja sendiri ya yang soal itu. Tapi saya mau sampaikan bahwa diri sendiri inilah yang paling berat, saudara, sebenarnya. Yang paling berat itu memang diri sendiri. Kadang-kadang kita membenarkan diri sendiri. Nah, ini yang harus ditanggulangi. Saudara tahu gak, di awal zaman ketika persembahan Kain ditolak, Habel diterima Tuhan, Kain panas hati. Ia panas hati. Lalu Tuhan menegur, Kain, kalau kamu panas hati, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ya, nanti kamu masuk ke dalam dosa itu, maut. Ya, itu. Tapi Kain rupanya kalah terhadap dirinya sendiri. Ia melampiaskan panas hatinya itu, tidak mengindahkan nasihat Tuhan. Ia bunuh adiknya, saudara. Hari ini sama, saudara. Di seluruh dunia orang mengutamakan keinginannya sendiri. Apa saja diterbasnya. Sehingga banyak orang tidak diberkati dalam hal ini. Tidak bisa menjadi berkat juga dia, jadi sandungan. Peperangan rohaninya gagal. Peperangan rohani yang sebenarnya melawan diri sendiri juga. Jadi lawan kita itu dua, saudara. Si iblis dan keinginan diri sendiri. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata begini, jikalau kamu tidak melepaskan diri dari segala miliknya, tak dapat jadi muridku. Gak bisa jadi murid loh, saudara. Jadi murid saja tidak bisa. Gak bisa belajar. Orang yang banyak keinginannya itu gak bisa belajar, saudara. Ya, biarlah pagi hari ini, di kesempatan pagi hari ini kita mendapatkan rema daripada pesan-pesan Tuhan berikut ini. Ya, jangan sampai amin tapi setelah itu lupa. Setelah sarapan pagi semuanya lupa. Jangan sampai ya doa pagi ini dengan maksud supaya banyak orang disadarkan. Semua orang jadi berjaga-jaga. Semua orang menghayati bahwa hidup ini sebenarnya adalah peperangan rohani. Musuhnya yang besar dua. Satu iblis dengan segala penyesatannya, pekerjaannya. Kita harus batalkan pekerjaan iblis. Harus dibinasakan secara aktif. Jangan pasif. Yang kedua, diri sendiri. Yang paling sulit diri sendiri, saudara. Sebab kalau diri sendiri benar, serangan iblis gak mempan juga. Jadi ketika manusia jatuh dalam dosa, kita gak bisa menyalahkan siapa-siapa, kecuali diri sendiri. Kiranya ini bisa memberi pencerahan buat kita semua.
pagi ini sebelum kita menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Ya saudara ya. Jadi saya sangat percaya firman kebenaran sangat mengubahkan setiap kita. Sangat pragmatis, memperbaharui akal budi, pencerahan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Biarlah rema yang kami terima ini boleh kami hidupi setiap hari, semakin berkenan bagi Tuhan. Ajari kami terus sehingga kami makin hari makin kuat, makin cerdas untuk membatalkan pekerjaan iblis dan juga untuk melawan diri kami sendiri. Izinkan kami ajari kami untuk mengosongkan diri kami sehingga boleh diisi dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk gereja mula-mula GMM. Kami percaya gereja ini Tuhan yang bangun sendiri. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang ajar, Tuhan yang lindungi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami mau sambut hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.